Shalom, kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Hari ini saya berada di pantai Botutunuo. Pasti jemaat Tuhan tahu lokasi pantai ini, sebuah pantai wisata. Hari ini keadaannya sepi karena memang situasi bertepatan dengan hari puasa sehingga jarang kita melihat aktivitas orang-orang mengunjungi pantai ini. Saya bersyukur hari ini boleh ada di tempat ini, sebuah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita lihat pantai ini begitu indah, ada gelombang kecil, saudara bisa dengar latar belakang kita ada banyak perahu yang ada di belakang sana. Kekasih Tuhan, kenapa saya mengajak kita untuk berada di tempat ini? Karena saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya akan baca firman Tuhan ini buat setiap kita. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Dalam sebuah ketakutan pertemuan dengan Yesus, dan Alkitab berkata bahwa ketika mereka menaikkan Yesus dalam perahu yang mereka tumpangi, maka seketika firman Tuhan berkata perahu yang mereka tumpangi tiba di tempat yang mereka tuju. Kekasih Tuhan, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan sangat penting buat saudara dan saya. Kehadiran Tuhan itu sangat penting bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kita percaya bahwa Yesus adalah penguasa, Yesus berkuasa, Yesus berdaulat, dia punya otoritas untuk membawa setiap kita meraih tujuan hidup kita, mencapai cita-cita kita, meraih apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Kisah ini menceritakan setelah Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu Alkitab berkata, hari mulai malam, Yesus mengambil kesempatan untuk berdoa seorang diri, dan dia menyuruh murid-muridnya untuk bertolak mendahului dia di seberang. Lalu saudaraku yang kekasih, dalam perjalanan murid-muridnya, kita berkata bahwa mereka mengalami yang namanya gelombang dan badai. Lalu saudaraku yang kekasih, mereka ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah perjuangan mereka, di tengah-tengah usaha dan kerja keras mereka menghadapi gelombang yang sangat besar, Alkitab berkata, Yesus berjalan di atas air dan menemui mereka. Waktu mereka melihat Yesus, lalu kita berkata mereka mempersilahkan, mereka mengajak Yesus untuk naik di perahu yang mereka tumpangi. Dan ayat yang tadi kita baca, seketika itu juga perahu yang mereka tumpangi tiba di tujuan. Di dalam ketakutan Tuhan hadir, sehingga perahu yang mereka tumpangi tiba di tujuan. Kehadiran Tuhan membawa mereka meraih tujuan mereka. Kehadiran Tuhan membuat mereka seketika, dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang singkat, mereka tiba. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Waktu mereka tiba, mereka bebas dari rasa takut, mereka lepas dari gelombang dan badai, dan mereka dapat menikmati apa yang telah tersedia bagi mereka di tempat tujuan mereka.
Kekasih Tuhan, belajar dari peristiwa ini. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk meraih tujuan yang kita inginkan. Untuk memperoleh apa yang kita rindukan. Baik dalam doa kita, dalam kehidupan kita, kita senantiasa berdoa. Untuk meraih sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kekasih Tuhan, belajar dari murid-murid Tuhan. Ketika mereka mempersilakan Yesus naik di perahu mereka, seketika itu juga perahu yang mereka tumpangi tiba di tempat tujuan mereka. Jika saudara ingin dengan seketika, dalam waktu yang seketika itu, meraih apa yang saudara inginkan, meraih apa yang engkau doakan, meraih apa yang engkau rindukan di dalam hidup saudara, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, engkau butuh Yesus untuk ada di dalam perahu kehidupanmu. Engkau perlu mengundang Yesus untuk terlibat di dalam perahu yang engkau tumpangi. Engkau harus melibatkan dia, karena dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia berdaulat atas segala situasi, dan dia punya kuasa untuk membawa saudara tiba di tempat tujuan, tiba untuk meraih apa yang engkau rindukan, apa yang engkau inginkan di dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu apa cita-citamu. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau doakan dan engkau gumuli. Namun jika engkau ingin melihat, engkau ingin mengalami yang namanya doamu dikabulkan, cita-citamu tercapai, kerinduanmu Tuhan anugerahkan buat engkau. Maka saudara, satu-satunya jalan engkau dan saya harus mempersilakan. Kita harus mengundang dia, sang pemilik hidup. Kita harus mengajak dia, harus melibatkan dia untuk terlibat dalam perahu yang kita tumpangi. Sekalipun ada badai, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari badai, dari persoalan, dari pergumulan. Tetapi saya mau katakan buat kita, ketika kita mempersilakan Yesus untuk terlibat dalam perahu yang kita tumpangi, untuk ada di dalam perahu yang kita tumpangi, kita melibatkan dia, maka saya percaya dia yang punya kuasa itu, dia yang punya kedaulatan itu, dia yang punya kemampuan untuk membawa kita meraih semua yang kita rindukan. Saya percaya jika dia terlibat, maka kita akan meraih apa yang kita rindukan. Kita akan melihat doa yang kita doakan, yang kita panjatkan kepada dia, dia kerjakan, dia kabulkan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu kekasih Tuhan, mari libatkan dia. Jangan andalkan kekuatan kita, kepintaran Tuhan anugerahkan buat kita, kesempatan dia berikan buat kita, kekuatan dia anugerahkan buat kita. Bukan berarti karena kita kuat kita lupakan dia. Bukan berarti karena kita pintar dia tidak perlu terlibat. Dah kekasih Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi berbahagialah jikalau kita melibatkan Tuhan. Berbahagialah jikalau kita mempersilakan Yesus untuk terlibat di dalam perahu kehidupan kita. Maka apa yang dia telah buat bagi murid-muridnya, saya percaya dia juga akan buat bagi saudara. Maka apa yang murid-muridnya raih, mereka mencapai tujuan mereka. Saudara dan saya juga pun akan meraih dan mencapai tujuan yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlambat bagi saudara dan saya jika Yesus terlibat di dalam kehidupan kita. Jika saudara mendengar khotbah ini, mari ambil keputusan untuk berkata, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku mengandalkan kekuatanku. Ampuni aku kalau selama ini aku hanya bersandar kepada manusia. Aku mengandalkan orang dekat, aku mengandalkan orang kaya, aku bersandar kepada orang yang punya pengaruh dan pangkat. Tapi hari ini Tuhan ampuni aku.
Kalau selama ini saudara melupakan Tuhan, karena engkau merasa engkau kuat, engkau merasa engkau pintar, bertobatlah. Karena engkau tidak akan pernah sampai ke tujuan. Engkau tidak akan pernah meraih apa yang engkau rindukan. Karena Yesus tidak ada di dalamnya. Nah, firman Tuhan berkata terkutuk. Engkau gak akan pernah meraih apa-apa. Engkau gak akan pernah mendapat apa-apa. Karena Dia sang pemilik hidup tidak terlibat di dalam perahu kehidupanmu. Hari ini, libatkan Dia, maka saya percaya seketika itu juga engkau akan melihat kemuliaannya. Engkau akan melihat doamu dikabulkan. Engkau akan melihat kelegaan datang buatmu. Engkau akan mengalami pemulihan atas hidupmu. Engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan Dia nyatakan buat saudara. Kekasih Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mendatangkan iman pengharapan buat saudara yang mendengarnya. Dan saya berdoa, biar engkau melibatkan Tuhan dalam perahu kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupan saudara. Sukses buat saudara. Engkau orang hebat. Engkau bukan orang biasa. Engkau dipanggil untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena engkau punya Yesus yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami boleh belajar di tengah-tengah ketakutan para murid Tuhan yang sedang berada di perahu yang mereka tumpangi. Gelombang badai menghantam mereka. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga mereka, namun mereka takut. Namun kami bersyukur kehadiran Tuhan mengangkat ketakutan mereka. Kehadiran Tuhan mendatangkan sukacita buat mereka. Kehadiran Yesus mendatangkan harapan buat mereka. Dan kami bersyukur ketika engkau ada dalam perahu yang mereka tumpangi. Seketika itu juga perahu itu tiba di tempat tujuan. Tolong kami Roh Kudus. Kami rindu untuk melibatkan engkau dalam hidup kami. Supaya kami boleh melihat doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami boleh melihat pemulihan, penggenapan janjimu terjadi atas hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Mari Tuhan Yesus ampuni segala dosa kami. Kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami dan melupakan Engkau, ampuni kami. Hari ini Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau pemimpin kami. Bagimulah pujian, hormat, dan syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa